Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Damai sejahtera Kristus menyertai Bapak Ibu, jemaat dimanapun berada. Selamat memasuki tahun 2021 dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kita akan memulai hari ini, dan sebelumnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari berdoa sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya janji Tuhan menyertai kehidupan kami. Di tengah suka duka pergumulan hidup kami, damai sejahtera Kristus membawa sukacita, keselamatan kekal bagi kami. Dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengar dapat kami wujudkan dalam sikap dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membuka Alkitab kita sebagaimana bacaan kita pada hari ini dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak,
dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Demikian bacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, bacaan Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 10 mengisahkan tentang setelah pasca air bah surut, Allah memberkati Nuh bersama dengan keluarganya. Allah memberkati Nuh dan mereka memperoleh keselamatan atas peristiwa air bah. Penyertaan Allah bukan saja bagi Nuh, tetapi kepada anak-anak dan keturunannya. Setelah itu, Tuhan mengadakan perjanjian bersama Nuh. Tuhan berjanji tidak akan lagi menyatakan hukuman, malapetaka, atau musibah bagi ciptaannya. Dengan air bah memusnahkan bumi, tetapi setelah peristiwa itu tidak ada lagi peristiwa dari Tuhan yang mencelakakan manusia di bumi. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Nabi Yeremia pernah bernubuat, Tuhan merancangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan bagi masa depan umat. Yeremia pasal 29 ayat 11. Perjanjian Tuhan dengan Nuh mau menyatakan kasih Allah terlampau besar ketimbang kemalangan manusia. Karena itu, hiduplah menjadi manusia ciptaan Tuhan yang bertanggung jawab, bukan mengundang amarah Tuhan. Kebaikan Allah lebih besar daripada persoalan penderitaan kita. Jadi, jangan salah memahami rancangan Tuhan. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan berkat yang kita terima dari Tuhan. Berdasarkan perenungan bacaan ini, pesan penting bagi kita semua. Sebagaimana Tuhan memberkati Nuh bersama dengan keluarganya, demikian pula Tuhan memberkati kehidupan kita, baik dalam pribadi, bersama dengan keluarga, bahkan gereja di tengah dunia ini. Manusia sulit untuk memahami, bahkan menerima rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi yang pasti, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan kebaikan dan sukacita di dalam kehidupan kita semua. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, tidak boleh ada kecemasan, ketakutan yang berlebihan atas bahaya apapun. Seakan-akan tidak akan ada penyertaan Tuhan. Kehadiran Allah terus berkuasa memelihara kita semua. Berkat Allah tidak hanya lihat, nampak dengan materi yang kita miliki. Berkat Allah bukan hanya dengan kemewahan yang indah, melainkan penyertaan Tuhan dalam kesederhanaan. Perjanjian Allah bersama dengan Nuh memperlihatkan kepada kita bahwa Allah terus mengasihi umatnya. Sekalipun musibah, bahaya tidak pernah terhindar dari kehidupan manusia. Pada akhirnya kita memahami bahwa perjanjian Allah di dalam Kristus yang membawa damai dan keselamatan kekal bagi kita semua. Tuhan berjanji setiap perbuatannya tidak lagi mencelakakan manusia, melainkan mendatangkan
damai sejahtera. Dan kita baru saja merayakan perayaan Natal di tahun 2020. Peristiwa kelahiran Yesus Kristus mengingatkan kepada kita bahwa Yesus hadir membawa damai sejahtera bagi kita semua. Yang terpenting dalam kehidupan kita adalah hiduplah di hadapan Tuhan menjadi orang yang tidak bercela, bergaul dengan Allah, menjadi orang yang tidak toleran terhadap dosa, tetapi memenuhi panggilan diri kita dalam kekudusan Tuhan. Menjadi orang yang takut akan Tuhan, taat dan setia kepada perintahnya, membawa kita kepada kemenangan Kristus. Kehidupan Nuh diberkati karena perbuatannya. Imannya menunjukkan seorang yang tidak bercela. Hidup taat pada perintah Tuhan, setia pada pekerjaan Allah. Walaupun tugasnya berat, membuat batra demi keselamatan keluarga dan ciptaan Tuhan. Nuh adalah seorang yang takut akan Tuhan. Hal ini terlihat dalam kehidupannya yang tidak sama dengan orang-orang sesamanya. Karena itu Allah memusnahkan yang jahat dan Nuh mendapat belas kasihan dari Allah. Demikian pun dalam kehidupan kita, kalau kita ingin mau peroleh kasih karunia Allah, maka mari memenuhi panggilan kita menjadi orang yang taat, bergaul dengan firman Allah. Bergaul dengan firman Allah berarti hidup dalam kekudusan, hidup dalam kedekatan rohani, spiritualitas yang baik bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Kita akan memperoleh kasih karunia di dalam Kristus. Mari melakukan setiap tugas tanggung jawab kita dengan sikap hidup yang baru, agar perjalanan di awal tahun sampai pada kesudahannya, hidup kita beroleh damai sejahtera. Selamat memasuki tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati, menuntun kita semua dalam setiap perjalanan kehidupan kita masing-masing. Terpujilah Kristus, firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa memohon pertolongan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan menyambut tahun 2021 dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, serta berkat pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami mohon Tuhan jauhkan segala bahaya, musibah yang mencelakakan kehidupan kami, terutama masih dalam situasi masa pandemi saat ini. Dalam setiap pergumulan persoalan kehidupan kami, sehingga biarlah kami boleh selalu diberkati Tuhan dimanapun kami berada. Khususnya sebagai gereja, orang-orang percaya, setiap perjumpaan kami dalam pelaksanaan ibadah-ibadah yang kami lakukan di gereja maupun di rumah, kami boleh diberkati Tuhan. Dan biarlah khususnya dalam ibadah minggu hari ini, kami semua boleh dipelihara oleh Tuhan dengan berkat-berkat dan kebaikan daripadamu. Tuntun kami semua di sepanjang hari ini, dalam setiap aktivitas kami, bagi umat-Mu, dalam segala kegiatan pekerjaan bersama dengan keluarga mereka. Biarlah mereka selalu hidup dalam kasih karunia Tuhan, sehingga mereka selalu menjumpai kebaikan-kebaikan Tuhan, pemeliharaan Allah di dalam kehidupan mereka. Berkati seluruh warga GPIB dalam menyambut tahun yang baru. Biarlah pertolongan, perlindungan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan mereka. Bagi warga jemaat yang berada di perkotaan
maupun sampai pada pelosok di pos Pelkes. Berkati setiap para pelayan Tuhan yang melayani, bahkan warga jemaat-Mu dalam persekutuan ibadah. Dan kiranya melalui morning call dan night call GPIB, jemaat-Mu semakin dikuatkan, mengalami penguatan iman, dan biarlah banyak orang mau terlibat dalam pelayanan, kesaksian, dan persekutuan gereja kami. Tuntun sertai kami akan perjalanan kehidupan kami hari ini, sehingga kami boleh memulai kehidupan kami di dalam Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.